Oke, nampaknya sudah clear. Terima kasih Pak Robertus atas konfirmasinya. Baik, langsung saja kita mulai dari berita makroekonomi yang pertama. Ya, kami lihat bahwa IHSG masih berpotensi untuk melemah secara terbatas ya. Hal ini disusun dengan yang pertama, eh, kemarin penemuan vaksin itu mungkin hanya sesaat saja ya. Kita harus ada pengetesan terlebih lanjut terkait dengan vaksin coronavirus itu sendiri. Karena datanya juga masih cenderung terbatas. Lalu data perumahan di IAS juga cenderung melemah pada kemarin, cenderung penjualan cukup jauh kemarin dan juga harganya juga cenderung turun. Dan kita lihat juga pembangunan perumahan juga cenderung melemah di Amerika Serikat dari beberapa bulan kemarin ya. Lalu kita lihat juga dari Jepang, kita lihat pertumbuhan manufaktur yang melambat karena kita lihat bahwa uh, order dari mesin-mesin utama untuk manufaktur juga cenderung melemah ya, bahkan turun 0,4% secara bulanan dan minus 0,7% secara tahunan. Lalu untuk kalender ekonomi pada pagi hari ini, ada data-data dari China dan juga Indonesia sendiri ada neraca pembayaran kuartal pertama tahun 2020. Dan dari indeks luar negeri, Dow Jones dan S&P juga ditutup melemah ya. Begitu pula dengan Eido yang kami lihat bahwa ini dapat membawa bursa kita mengikuti bursa global yang turun juga pada hari ini. Namun dari sisi komoditas, harga minyak masih perlahan merangkak naik, emas juga demikian, dan batu bara, CPO dan juga nikel ini juga perlahan merangkak naik juga, menyusul adanya pelonggaran dari aktivitas lockdown di beberapa negara. Jadi ekspor impor juga cenderung berjalan, sehingga kebutuhan komoditas tersebut lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke berita kedua. Ada berita dari perusahaan-perusahaan dalam negeri. Ada SSIA. SSIA terlihat uh, mengurangi pembagian dividen untuk tahun buku 2019. Yang awalnya rasio dividen payout ratio itu di sekitar 86%, turun hingga ke level 25% untuk menjaga cash flow mereka agar tetap sehat. Lalu XL Axiata uh, akan membagikan dividen untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir sebesar 215,73 miliar atau sekitar 20 rupiah per lembar saham. Pembagian dividen tunai akan dilakukan pada 17 Juni 2020 sehingga rasio pembayaran dividen terhadap total tahun lalu mencapai 30%. Jadi ya kita lihat XL memang ada perbaikan kinerja di sini dan mereka juga membagikan dividen ya. Cukup bagus juga. Lalu Cepin, Cepin kita lihat mengalami penurunan penjualan pada kuartal pertama 2020. Cepin melaporkan penjualan bersih sekitar 13,88 triliun atau turun sekitar 3,94% dibandingkan tahun sebelumnya ya, yang berada di kisaran 14,45 triliun. Lalu kita lihat di foreign flow, kemarin meskipun IHSG sempat naik memang ke level 1,8% ya paling tinggi, namun harus ditutup hanya naik 0,8%. Dengan asing masih jualan sekitar 112 miliar, sehingga dari awal tahun hingga saat ini, asing masih cenderung net sell sekitar 28,31 triliun rupiah. Lalu untuk technical rekomendasi, kami lihat beberapa saham, diantaranya ada Hoki. Di sini kami lihat 3 hari terakhir setelah membentuk pola doji, ada kenaikan signifikan di sini dengan volume yang cukup kuat. Dari stokastik pun juga masih bagus. Kami menyarankan untuk trading buy di level 680 dengan target harga di level 700 ya, target harga pertama. Dan target harga kedua di level 720. Jangan lupa stop loss di level 645. Lalu berikutnya kami lihat ada BNGA. BNGA juga kemarin naik cukup signifikan ya, disertai oleh volume yang cukup bagus juga. Sehingga kami merekomendasikan untuk trade buy dengan entry point di level 620 dengan target harga di level 650
dan target harga kedua di level 680. Jangan lupa stop loss di level 590. Lalu berikutnya kami lihat BJBR. Untuk BJBR ini masih dalam fase bearish memang dari sisi short term dan medium termnya. Boleh untuk spekulatif buy karena kami lihat kemarin juga kenaikan disertai dengan volume signifikan dari stokastik dan MACD juga masih di area oversold ya. Jadi boleh untuk masuk terlebih dahulu sedikit. Spek buy di level 695 dengan target harga 735 dan target harga kedua di level 780. Jangan lupa stop loss di level 645. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kita beralih ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Boleh jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Dari Bapak Nur Cahyana, Telkom jika sudah ada barang ya, baik. Ini Telkom barangnya di harga berapa dulu? Kalau kami lihat memang Telkom kemarin posisinya juga kurang bagus ya. Ini kalau tidak salah kami merekomendasikan pada sebentar. Oke, Telkom ini kami rekomendasikan pada tanggal 18 Mei kemarin ya. Jika kita lihat grafiknya, nah di sini untuk target harga kedua 3270 ya. Kemarin ya sudah sampai 3270, sudah sempat lewat ya, bahkan sempat ke level 3300. Ini harusnya sudah mengambil aksi taking profit ya, sudah kena target price kita ya 3270 untuk Telkom. Jadi boleh amankan terlebih dahulu karena ini polanya juga membentuk upper shadow yang cukup tinggi ya. Jadi ada potensi koreksi dengan level support di level 3200 untuk saat ini. Jadi boleh siap-siap untuk jual di saham Telkom karena itu sudah kena target price pertama dan kedua kita setelah kami rekomendasikan tanggal 18 Mei kemarin. Cepat juga. Jadi kira-kira begitu Bapak Nur Cahyana, boleh siap-siap untuk jualan karena sudah kena target price kami untuk jangka pendek. Dan Unilever serta HMSP dari Bapak Robertus ya, kita lihat dulu. Oh ya, dan bursa libur mulai besok, Kamis, Jumat, sampai Senin ya. Jadi kita buka lagi. Kita bisa mulai trading lagi hari Selasa ya untuk bursa kita. Jadi kira-kira begitu Pak Robertus. Jadi Selasa boleh buka kembali. Lalu Unilever ini sudah terlalu tinggi, sudah patah dari tren MA5 juga. Yang sudah punya sahamnya ini boleh jual terlebih dahulu. Dan untuk beli nanti tunggu lagi di level 8.000 kira-kira ya. 7.950 sampai 8.000 untuk beli. Lalu HMSP, untuk HMSP juga demikian. Ini sudah terlalu tinggi menurut kami. 2 hari membentuk pola pembalikan. Yang pertama doji, yang kedua ini ada falling star ya. Jadi ini boleh jual terlebih dahulu. Untuk HMSP, nanti kita boleh tunggu lagi agak di bawah di level 1750. Dan Akra juga cukup menarik beberapa hari terakhir ya. Untuk Akra,
Eh, untuk Akra kita lihat kemarin tidak mampu menembus level MA9 sebagai area resisten ya. Kita lihat Akra resisten kemarin nggak berhasil tembus 2380 ya, mentok. Ini sekarang berada di area support dengan level support di level 2250. Ini masih cenderung wait and see atau boleh masuk untuk trading jangka pendek saja, 2-3% untung bisa keluar dengan stop loss disiplin di level 2250. Kira-kira begitu Bapak Robertus. Lalu Pak Hendra untuk Pakuan, Soci dan MNC ya. Pakuan ya masih cenderung sideways saja. Kemarin juga kenaikan juga sampai ke level 352 ya, cukup tinggi. Ini kita nanti boleh tunggu lagi agak di bawah 336 sampai 340 jika untuk masuk. Dan nanti untuk jual jangka pendek di level 352. Karena untuk sektor properti saat ini dari sisi fundamental akan sangat terkena dari dampak virus ini sendiri ya. Pengurangan dari pre-marketing sales dan juga pengurangan dari kunjungan mall yang dia miliki. Lalu Sochi, untuk Sochi ya terlihat Sochi ini kami lihat kurang menarik ya, dari volume juga cenderung tipis. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk di saham Sochi dan MNC setelah kenaikan cukup signifikan. Sekarang mencoba di area support, ini supportnya kita bisa pakai 860 ya untuk MNC. Namun jika masuk sekarang, nampaknya boleh nanti trading di tes di level 850 jika mau masuk. Dengan target harga di level 900, target harga pertama, dan target harga kedua di level 940. Lalu Pak Edi, ini untuk BRPT TPIA ya. Tadi TPIA juga sudah kami lihat, cukup menarik juga. Ini untuk trading saja, trading jangka pendek, memanfaatkan kenaikan saja. Trading entry point 6.500 sampai 6.550, boleh masuk di area itu. Dengan target harga di level 6.700 ya, target harga pertama. Dengan level stop loss, kita bisa pakai titik terendah di level 6.300. Jadi boleh diperhatikan tersebut. Support 6.300, target harga pertama 6.700, target harga kedua 6.800. Ada potensi kenaikan karena kami lihat chartnya juga cukup menarik. Namun kalau BRPT ini sudah jebol MA20 ya, masih berkonsolidasi di area support. Kita bisa lihat ini untuk support di level 1100 ya, untuk supportnya cukup jauh, dengan resisten di level 1230. Kira-kira begitu untuk TPI, untuk BRPT. Lalu Pak Junet, Kalbe Pharma dan Jasa Marga ya. Kalbe Pharma kita lihat terlebih dahulu. Sudah cenderung sideways, ini kami rasa juga sudah price in juga ya. Jadi ini kami lebih suka, nanti kita tunggu lagi 1350 jika mau masuk untuk Kalbe Pharma. Dengan target harga di level 1420 untuk trading. Dan Jasa Marga, untuk Jasa Marga kita lihat sudah terlalu tinggi, ini masih wait and see terlebih dahulu, jangan masuk sekarang. Dan apakah entry point itu berpengaruh dengan tujuan long term? Berpengaruh sekali, Pak. Jika kita memang tujuan untuk investasi jangka panjang, kita harus menunggu koreksi bursa yang cenderung dalam juga. Dan itu juga kita masuknya juga nggak boleh langsung all in, kita masuk secara bertahap, memanfaatkan koreksi atau kita katakan diskonnya. Jadi kira-kira begitu untuk investasi jangka panjang, kita tunggu IHSG drop jauh terlebih dahulu. Dan dari Ibu Elizabeth, gudang garam ya, cukup menarik juga. Untuk gudang garam ini nampaknya sudah terbatas, Bu. Karena resisten kita lihat di sini, titik tertinggi di level 5, di level kita bisa lihat di closing terlebih dahulu, 50.000 ya pertama, lalu yang titik tertinggi di level 53.000. Sementara hal tersebut sudah tercapai di 50.000 sudah kena ya. Dengan target harga berikutnya memang di level 53.000. Dengan catatan bahwa dia masih berhasil berada di area di atas MA5 ini. Jadi dia harus berada di atas garis oranye ini
Dan untuk sekarang, dia di level support di level 49.000. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan apakah dia mampu bertahan di atas level tersebut atau tidak. Namun dari indikator kami lihat bahwa dari stokastik maupun MACD ini sudah cenderung memasuki area uh, overbought-nya ya. Jadi sudah ada kecenderungan untuk koreksi, sudah dead cross juga. Untuk hati-hati, gudang garam lebih berpotensi untuk koreksi jangka pendek. Lalu berikutnya dari Pak Wisber Lois, BTPS, Wika ya, dan Elsa. Untuk BTPS ini sudah kena resisten cukup tipis di level 25-20 ya. Jadi untuk BTPS boleh siap-siap untuk jualan level selanjutnya. Jika ada kenaikan sedikit ini boleh jualan terlebih dahulu. Sudah mendekati nampaknya, sudah boleh siap-siap jualan. 2.500 target harganya. Dan Wika, untuk Wika juga sama, mepet-mepet ke area resisten. Ini resisten kemarin di level 1000 kira-kira. Ya, hampir tercapai level 1000. Namun kita lihat sekarang level support di level 920. Jadi untuk Wika juga ini siap-siap jualan. Dan Elsa, untuk Elsa ini kita cuma pakai jika ada kenaikan harga minyak yang signifikan saja ya. Jadi untuk trading harian. Jika sudah untung 2-3% boleh jual. Namun sekarang kita bisa lihat di level support kita bisa pakai di level 200. Jadi boleh siap-siap untuk menjaga di level tersebut. Apabila dia sudah berada di bawah itu hati-hati. 200 sebagai support dan resisten di level 212. Jadi untuk Elsa, jika masih punya barang, boleh diperhatikan di level 200 tersebut. Dan Bank Mandiri ini kami lihat untuk perbankan nampaknya kenaikan di sektor big cap mengikuti euforia kenaikan Dow Jones kemarin ya. Kemarin naik cukup signifikan, namun hati-hati juga. Kemarin beberapa bank juga kami pantau kenaikan itu sangat volatile pergerakan harganya. Dari bid offer-nya pergerakan juga cepat sekali. Jadi kami rasa untuk perbankan saat ini lebih cocok untuk trading harian dan hati-hati saat ini karena kita lihat Dow Jones dan EIDO kemarin koreksi, hati-hati untuk perbankan berpotensi koreksi juga pada hari ini. Karena dia kemarin juga resistennya sekarang berada di level 3.850 ya. Jadi hati-hati untuk perbankan ada potensi massive selling pada hari ini. Lalu dari Bapak Mahesa ya untuk Medco dan Antam. Untuk Medco ini sudah mentok juga, sudah tinggi. Resisten di level 520, ya, sudah tinggi ini. Yang sudah punya sahamnya ini boleh jual, amankan profit tidak apa-apa jika sudah ambil dari tanggal 15 Mei. Karena kami katakan juga untuk saham komoditas, ini untuk minyak, kami lebih suka untuk trading jangka pendek ya. Satu hari jika 2-3% sudah cuan, boleh jual terlebih dahulu. Dan Antam, untuk Antam ini juga sedang bertahan di area uptrend-nya ya. Terlihat bahwa sekarang support di level 525. Boleh dilihat di area tersebut. Dengan resisten di level 540. Untuk Anthem boleh diperhatikan di level tersebut. Support di level 520. Kami lebih suka jika sudah punya sahamnya di hold. Yang belum punya nanti kita tunggu lagi di level 500 sampai 510 untuk Antam. Lalu Pak Agustinus, saham perbankan semua ya, BBRI, BBTN, BBNI. Hati-hati sekarang ada penjualan ya, kami rasakan cenderung ke arah net sell untuk hari ini, karena kemarin juga kenaikan hanya disertai dengan aksi beli yang tidak begitu signifikan di saham Bank BRI. Level support sekarang di level 2.300, level resisten di level 2.400. Jadi hati-hati perbankan-perbankan pada hari ini cenderung aksi jual. BBNI juga demikian, hati-hati.
3.450 sebagai area support. Resisten kemarin sempat nyentuh di level harga 3.580 ya. Lalu BBTN, ya BBTN, kemarin juga sempat menguat, ini cukup kencang. Kami melihat ini menunjukkan pola koreksi hari ini, jadi hati-hati BBTN juga cenderung koreksi. Jangan masuk terlebih dahulu, kira-kira begitu Pak. Dan INKP, untuk INKP ini kemarin cenderung berada di area support ya. Dari volume penjualan juga cukup tinggi dibandingkan pada saat dia naik saat 15 Mei. Jadi kami belum merekomendasikan untuk INKP untuk masuk. Ini masih wait and see terlebih dahulu. Tadi Bank Mandiri dari Ibu Evelyn ya, Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, kita lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, perbankan hati-hati hari ini juga akan cenderung koreksi. 3850 untuk jangka pendek sebagai supportnya, jadi pasti juga akan tembus hari ini. Hati-hati untuk Bank Mandiri, jangan masuk dulu di perbankan jika kita lihat bursa luar itu cenderung koreksi. Jadi kira-kira begitu strateginya. Jika bursa luar ada kenaikan, kita boleh masuk di perbankan. Jika koreksi, kita lebih cenderung wait and see di saham-saham big cap, termasuk perbankan. Lalu untuk data stock screener di Poems, technical dan fundamental itu update setiap last day ya. Jadi tunggu last day dulu itu udah baru diupdate. Jadi tunggu pasar tutup dulu dia baru diupdate di data technical dan fundamentalnya. Jadi itu dia tidak real time secara harian. Tidak real time ya. Jadi harus tunggu pasar tutup terlebih dahulu. Dan Bapak Hendra untuk BBCA dan segala macam. Oke, BBCA kita bisa pakai. Ya, ini cenderung membentuk support baru, Pak. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk. Kita boleh tunggu lagi seperti pada saat pasar turun. Jika mau masuk 22.000 itu masih oke. Tunggu nanti 22.000, nanti baru kita masukkan di skenario berikutnya ya. Level entry 22.000 ya. Jadi ini masih wait and see terlebih dahulu di BBCA. UNTR ini sudah masuk di rekomendasi kami kemarin, nampaknya sudah untung cukup tinggi ya. UNTR ya, kira-kira begini untuk UNTR, sudah kena area kita juga ya. Kemarin sudah kena di level 15.000, bahkan ke level 15.800. Ya, kemarin kena target price pertama kita, 15.000 langsung. Dan kira-kira begini untuk entry point-nya kemarin, 14.150 untuk masuk, 15.000 jual, dan kedua 15.800. Stop loss di level 13.400. Kalau untuk sekarang, ini kita boleh tunggu lagi. Tunggu di level 14.200 ya jika mau masuk. Dengan target harga di level 15.000. Kira-kira begitu untuk WNTR. Dan stop loss bisa kita pakai juga di sini 13.400 sebagai stop loss. Jadi kita tunggu di entry point tanggal 18 kemarin. Kira-kira begini Pak skenarionya. Entry 14.150 sampai 14.200. Target harga pertama di level 15.000 dan target harga kedua di level 15.800. Oke, berikutnya. Tadi Unilever sudah kami bahas, ini cenderung koreksi, lebih baik jual terlebih dahulu, jangan masuk. Dan Pak Lutfi dari Bank BRI dan Bank Mandiri sudah kami bahas, perbankan hari ini rawan koreksi, jadi hati-hati. Boleh jual terlebih dahulu dan masih wait and see untuk sektor perbankan ya. Kami belum begitu merekomendasikan untuk masuk di perbankan jika di luar negeri itu cenderung turun.
Oke, Bapak Hansel, untuk LQ45 untuk jangka menengah istilah diskon apa saja? Ini kami lihat jika LQ45 IHSG sudah naik cenderung tinggi, ya sudah beberapa persen sejak kemarin. Sejak pada saat diskon-diskonnya ini di bulan akhir Maret sudah naik 25%, sekitar 15% sudah cukup tinggi hari ini. Untuk saham-saham diskon memang cukup banyak jika kita memakai patokan dari laba bersih tahun kemarin ya, 2019. Bisa kita sampaikan bahwa untuk diskon-diskon sekarang pastinya akan sangat terpengaruh pada laporan kuartal kedua nanti dan kami lebih suka untuk masuk ke sektor defensif ya, seperti telekomunikasi dan juga consumer goods. Namun untuk masuk saat ini sudah begitu tinggi, kita lebih baik tunggu koreksi-koreksi berikutnya, Pak. Jadi kira-kira begitu, memang sudah banyak saham diskon, namun kinerjanya pasti akan sangat terpengaruh pada saat pandemi ini, dan kami lebih suka kita main defensif di sektor telekomunikasi dan juga di sektor uh, consumer goods. Kalau kita lihat pembukaan pada hari ini, ternyata bursa kita bisa berhasil menguat ya. Dengan volatilitas kami rasakan juga cenderung tinggi. Tadi sempat naik 0,2%, sekarang turun sehingga hanya positif 0,11%. Kita lihat BBCA. Untuk BBCA, ya ini kalau untuk seperti ini kami lebih suka untuk trading-trading jangka pendek saja ya. Hati-hati karena saham juga masih cenderung volatile. Kira-kira begitu Pak Ansel. Untuk diskon kami lebih suka kita perhatikan saham defensif terlebih dahulu. ICBP, Telkom, XL itu cukup menarik menurut kami. Ya, XL juga menarik, Indosat masih belum oke. Jadi kira-kira begitu, masih banyak saham diskon, namun kita lebih suka untuk masuk ke saham-saham defensif. Lalu pagi juga Ibu Reni, SSMS ya. SSMS ya, ini kami lebih suka untuk jual terlebih dahulu. Eh, sudah terlalu tinggi, 945 ini boleh jualan, sudah kena di bulan band atas juga. Nanti kita boleh tunggu lagi di bawah jika mau masuk di level 920. Jadi ini boleh jual terlebih dahulu, boleh taking profit. Dan apakah ada kemungkinan IHSG bisa turun lagi? Ya, kita lihat kalender bursa ya. Kita tinggal masuk di tanggal 26. Ada beberapa hari lagi ya masih ada kemungkinan untuk koreksi karena di bulan Mei IHSG cenderung koreksi. Jadi ada potensi koreksi ke depan setelah kenaikan cukup tinggi. Ya, kira-kira begitu. Ya, di bulan Mei cenderung koreksi, ada potensi koreksi lagi ke depan. Jadi hati-hati. Tuh kan IHSG tiba-tiba merah lagi, memang sangat volatile, jadi untuk trading jangka pendek saja memanfaatkan rebound di sesi pertama. Dan Wika kita lihat setelah pasar buka, ya kenaikan kemarin nampaknya sudah terlalu tinggi untuk perusahaan. Kita lihat support di level 930 ya untuk sekarang. Jadi ini boleh siap-siap untuk jual terlebih dahulu untuk Wika. Dan Pak David, Adaro ya. Untuk Adaro, ya baik. Ini pergerakan juga cenderung terbatas, berada di area supportnya sekarang. Kita bisa pakai MA5 di kisaran level 1000 ya. Level support Adaro 1000, hati-hati jika tembus di bawah level tersebut. Berpotensi untuk turun ke level 940. Namun kita lihat kecenderungan juga sudah begitu terbatas. Ini polanya bisa kita gambarkan seperti ini. Sebentar. Ya, ini level support. Ya, ini level resisten dan ini supportnya. Ya, kira-kira begini di pergerakan range-nya ya. 900 sampai 1040 untuk untuk range pergerakannya di Adaro. Sekarang sudah masuk di area resisten, jadi hati-hati, boleh siap-siap jualan. Dan Astra ya penguatan cukup signifikan ya. Namun sudah kena Bollinger Band atas, waktunya koreksi, stokastik juga demikian, sudah di area overbought. Jadi ini boleh jualan terlebih dahulu di Astra ya, kenaikan sudah begitu tinggi. Kita tunggu lagi di 3.800.
Lalu Telkom, tadi sudah kami bahas, Telkom untuk jangka panjang masih menarik. Namun sekarang kita lihat memang sejak kami rekomendasikan sudah naik cukup tinggi ya. Kami kalau tidak salah merekomendasikan di hari sebentar. Ya, tanggal 18 Mei ini sudah kami rekomendasikan Telkom dengan skenario seperti berikut. Telkom, target harga pertama 3180, target harga kedua 3270. Nampaknya sudah kena juga, target harga kita sempat 3.300, jadi kami lebih suka untuk menunggu terlebih dahulu, kita tunggu di level 3.180 sampai 3.200. Tadi Wika juga sudah kami bahas, ini boleh sell on strength terlebih dahulu. Breeze, ya, sudah tinggi. Ini yang sudah punya sahamnya boleh jual terlebih dahulu. Masih belum oke untuk masuk, sudah terlalu tinggi. Dan ADI, sama seperti konstruksi lain, ini pergerakan juga cukup terbatas ya. Boleh spek buy dengan dana sedikit saja. Spek buy di level 490 sampai 494 itu boleh dibeli. Target harga kita tipis terlebih dahulu. Target harga pertama di level 500. Dan jika bisa tembus, target harga berikutnya di level 525. Lalu berikutnya dari Aces ya. RAL sama Aces. Untuk RALS, untuk dari datanya sebentar. Untuk RALS ini nampaknya belum ada berita apa-apa. Terakhir, laba bersih naik 10,35%, tapi pendapatan turun. Itu bisa kita lihat pada laporan keuangan dari full year kemarin ya. Namun dari kuartal pertama ini belum ada berita apa-apa, jadi hati-hati. Kuartal pertama berpotensi masih drop, karena kemarin di laporan tahunan pun itu labanya naik, cuman pendapatannya turun. Berarti kita bisa lihat ada efisiensi ataupun ada ada pendapatan di luar operasi dia. Untuk RALS kira-kira begitu, data Q1 belum keluar. Dan Aces juga demikian. Untuk Aces, sebentar. Untuk Aces, data laporan kuartal pertama belum keluar. Dari berita terakhir, sebagian gerai Aces tutup sementara gara-gara wabah corona. Jadi ada penutupan gerai sekitar 20 gerai hingga 40 gerai selama bulan Maret hingga April. Jadi kita lihat memang ada penutupan di beberapa gerai di Aces. Kira-kira begitu Bapak Yusron. Oke, untuk mining kita bisa lihat memang China sudah aktif kembali. Bisa kita lihat untuk batu bara dan oil, kami lebih suka ini kenaikan juga sudah kemungkinan besar price in ya. Kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk trading saja jangka pendek, karena kami lihat bahwa permintaan dari secara global juga masih belum pulih ya. Jadi itu baru permintaan di China saja. Kami lebih suka untuk trading terlebih dahulu. Dan untuk gold, ini masih menarik seperti MDK dan PSAB. Untuk kita lihat harga emas juga cenderung melonjak hingga mendekati 1 juta per gramnya. Dan berikutnya tadi TPA sudah kita bahas sedikit. TPA cukup menarik ya. Tadi jika sudah sempat masuk, target harga di level 7.000 untuk saat ini ya, TPA. Boleh diperhatikan di area tersebut 7.000 dengan dengan support di level 6.300. Dan Pegas, untuk Pegas ini cenderung sideways saja. Kalau dari kinerja kita lihat untuk Pegas sendiri tidak bisa mengubah gas industri ya, harga gas industri. Jadi bisa kita katakan bahwa di saham Pegas sendiri
Dari fundamental akan sangat kesulitan perusahaan meningkatkan pendapatan karena harga gas industri itu diatur pemerintah. Berarti mereka cuma bisa melakukan efisiensi saja atau mengembangkan bisnis lain selain penyaluran gas. Kira-kira begitu. Dan untuk dari teknikal, untuk pegas, kita bisa lihat bahwa terakhir, Pegas mengumumkan pembagian dividen dengan come date di tanggal 28 Mei 2020 dan ex date di tanggal 2 Juni ya. Jadi Pegas juga membagi dividen dengan dividen 41,56 per lembar saham. Kira-kira begitu untuk Pegas yang bisa saya sampaikan. Dengan level support sekarang di level 815 untuk Pegas. Dan resisten pertama bisa kita lihat di level 850 ya, resisten terdekat. Dan jika tembus berpotensi ke level 900. Jadi kita lihat Pegas kira-kira begitu, ada potensi dia bagi dividen dengan come date di level di tanggal 28 Mei dan payment date pada saat 18 Juni 2020. Kita lihat lagi IHSG ya, kembali untuk pola doji ya. Kenaikan juga cenderung fluktuatif, sekarang minus 0,03%. Jadi kami lebih suka untuk trading harian. Terutama tadi TPIA cukup menarik jika sudah cuan. Ini boleh jual terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. TPIA yang manfaatkan kenaikan jangka pendek. Sudah naik sejak pembukaan sekitar 4,2%. Wow. Langsung naik cepat ya setelah pasar buka. Sekarang MDKA juga naik di emiten emas. Dan kita bisa lihat untuk isu yang sedang berjalan, ini terkait dengan perang dagang ya dari Amerika Serikat dan China ini mulai memanas kembali dari perang dagang. Dan Amerika juga kemungkinan besar akan merelokasi beberapa pabriknya dari China ke negara-negara lainnya. Jadi kira-kira begitu dari global, sedangkan kita juga masih bertarung melawan coronavirus itu sendiri. Kita lihat perbankan-perbankan, BBNI. Ya, BBNI meskipun sempat naik, cuman ke level tertinggi tadi seperti yang saya sampaikan, 3.600 ya, hampir 3.600. Bank Mandiri juga masih terbatas, BBCA juga demikian, sudah menurun kembali. Bank BRI juga, ya, merah lagi. Lalu Ibu Nuna untuk XL ya, untuk XL. Ini kalau untuk long term, ini kami suka juga untuk XL, dia ada improvement di bagian revenue dan juga di efisiensi beban, dan juga terakhir dia mengurangi beberapa hutang ya. Dan nanti akan kami rilis untuk laporan review di kuartal pertama dia, kinerja dia. Dan di channel Telegram kami, jadi jangan lupa nanti untuk dibaca-baca sedikit report kami. Sekarang level support di level 2400 ya, jadi nanti boleh siap-siap masuk di level 2400 dengan target harga jangka pendek di level 2500 ya, jadi nanti entry point 2400, boleh siapkan di area tersebut 2400 sebagai entry point. Namun untuk jangka panjang ini kami lihat Excel masih berpotensi secara bagus. Karena sekarang orang-orang juga memakai paket data sebagai kebutuhan primer mereka. Jadi kira-kira begitu dari Ibu Nuna. Dan nampaknya dari Ibu Nuna tadi sebagai pertanyaan terakhir kita. Semoga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti webinar kami pada pagi hari ini. Sudah bangun pagi-pagi ya, tadi jam setengah 9. Dan kami mohon maaf jika pada saat penyampaian kurang jelas ataupun pada saat pertanyaan kurang dapat kami sampaikan dengan baik. Dan selamat trading Bapak Ibu sekalian. Salam cuan.